Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Setelah libur kurang lebih 2 minggu, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali dalam masih suasana online ya. Jadi semoga kalian tetap sehat. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Namun sebelum dimulai, kita sama-sama baca doa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, materi yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini yaitu tentang kebutuhan, keinginan, kelangkaan, kemudian nanti juga kita akan sama-sama pelajari yang namanya prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Oke, yang pertama kita mulai dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kalian pasti tahu ya apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Itu sangat berbeda. Mana yang harus kalian prioritaskan. Jadi, yang namanya kebutuhan dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan. Nah, bedanya apa dengan keinginan? Kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, tidak bisa ditunda. Ya, misalnya ketika kalian lapar, berarti yang dibutuhkan adalah makanan. Bersegera untuk makan, tidak bisa ditunda makannya besok saja atau minggu depan saja. Yang ada akan mengakibatkan resikonya, yaitu sakit, pingsan, dan lain sebagainya. Nah, kalau keinginan adalah segala sesuatu kita tidak harus dipenuhi, artinya masih bisa ditunda. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan intensitasnya, dibagi menjadi 3. Pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Contohnya ada sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Sekunder itu berarti kebutuhan kedua. Ini bisa dipenuhi kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Contohnya apa? Misalnya ketika sandang, pangan, dan papannya sudah terpenuhi, maka bisa memenuhi kebutuhan sekundernya, misalnya membeli isi rumah, membeli sepeda motor, membeli mobil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah, ya. Jadi setelah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi, maka boleh memenuhi kebutuhan akan barang mewah. Misalnya apa? Misalnya koleksi mobil-mobil yang harganya sampai miliaran, koleksi perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Bedanya apa? Kalau jasmani berarti fisik kita butuh, ya. Apa yang dibutuhkan? Contohnya, misalnya berolahraga, butuh vitamin, butuh berekreasi, itu kebutuhan jasmani kita. Sedangkan kalau kebutuhan rohani, ya berarti jiwa kita butuh pendekatan, ketenangan, ketentraman dengan Sang Penciptanya. Apalagi kita sebagai muslim, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya beribadah. Ketiga, kebutuhan menurut waktunya, dibagi 2. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Bedanya, kalau kebutuhan sekarang ini harus sekarang juga nih dipenuhinya, tidak bisa ditunda-tunda. Misalnya ketika kalian di jalan lihat, misalnya ya, lihat yang tabrakan, apa yang harus dilakukan? Berarti harus pertolongan pertama mencari klinik atau rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini biasanya tidak terduga, makanya bisa disiapkan dari sekarang. Contohnya adalah misalnya menabung untuk biaya
misalnya menabung untuk biaya kesehatan. Nah, yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang melakukannya, dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu berarti tiap orang punya kebutuhan, itu pasti ya. Bahkan seorang anak kembar pun pasti kebutuhannya berbeda. Kebutuhan kelompok atau kolektif ini biasanya dilakukannya secara bersama-sama, kemudian manfaatnya juga dirasakan untuk bersama-sama. Contohnya apa? Membangun sekolah, masjid, jalan raya, jembatan, itu adalah kebutuhan kolektif. Nah, sekarang kita masuk ke kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan. Untuk memperoleh alat pemenuhan kebutuhan diperlukan adanya sebuah pengorbanan. Pengertian atau perbedaan antara motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tindakan manusia untuk memilih dan menetapkan pilihan-pilihan kebutuhan disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, setiap orang memiliki tujuan atas tindakan yang mereka lakukan. Hal ini disebut dengan motif ekonomi. Kemudian, prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi dengan pengorbanan yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke teman-teman, jadi itu materi pertemuan kita pertama ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.